Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi yang cerah ini kita kembali diberi kekuatan, kesempatan, taufik dan hidayah sehingga kita bisa sama-sama menghadiri pengajian rutin di setiap hari Sabtu membahas kitab Al-Uthul Ats-Tsalatsah yang ditulis oleh Imam Abdul Wahhab, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Semoga pertemuan ini adalah pertemuan yang diberkahi dan perpisahan nanti adalah perpisahan yang terjaga dari perpecahan dan perselisihan. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Pada pertemuan sebelumnya kita masih membahas seputar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala membawakan contoh-contoh ibadah kepada Allah, yang mana ibadah-ibadah ini harus diserahkan, diberikan kepada Allah. Seandainya ibadah-ibadah ini diberikan kepada selain Allah, maka ini perbuatan syirik dan bisa menjadi syirik besar yang akan mengekalkan pelakunya di dalam neraka jahanam. Di antara ibadah-ibadah tersebut seperti berdoa kepada Allah, kemudian al-khauf, rasa takut, war-raja, rasa harap, wa tawakkal, kemudian tawakal, war-raghbatu war-rahbatu, rasa harap dan rasa cemas, wal khusyu'u, kemudian khusyuk, wal khasyah, yaitu rasa takut, wal inabatu wal isti'anatu, dan lain sebagainya. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang dalil ar-raghbatu war-rahbatu wal khusyuk. Dalil tentang raghbah yaitu rasa harap, war-rahbah rasa cemas, wal khusyuk yaitu khusyuk. Ini yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Alaysa kadzalik? Betul ya? Nah, sekarang kita masuk contoh ibadah yang lain, yaitu al-khasyah. Ya. Mungkin dibaca terlebih dahulu. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa dalil khasyati qawluhu ta'ala. Dalil khasyah adalah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wala takhshawhum wakhshawni, artinya maka janganlah takut kepada mereka dan takutlah kamu kepada. Surat Al-Imran ayat 175. Nah, barakallahu fiik. Surat Al-Baqarah. Oh, masyaallah. Fala takhshawhum wakhshawni. Surat Al-Baqarah ayat 150. Baik. Al-khasyah yaitu rasa takut yang disertai dengan ilmu terhadap apa yang dia takuti. Orang semakin memiliki ilmu tentang perkara tersebut, dia semakin takut. Ini yang dinamakan dengan al-khasyah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para ulama, orang-orang yang berilmu, merekalah yang lebih besar rasa takutnya kepada Allah.
Dalam surat Fatir ayat 28 kata Allah, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya orang-orang yang memiliki rasa takut paling besar kepada Allah adalah para ulama. Orang-orang yang memiliki rasa takut dari hamba-hambanya adalah para ulama. Karena mereka faham tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka tahu tentang kebesaran Allah, tahu tentang larang-larangan Allah, tentang ancaman-ancamannya, tentang hukuman-hukumannya. Itu membuat mereka semakin takut kepada Allah. Adapun bedanya khosyah dengan khauf, yaitu perbedaan antara umum dan khusus. Adapun khauf itu rasa takut bersifat umum. Khauf itu lebih umum. Adapun khosyah itu lebih khusus. Karena punya keilmuan yang mendalam, dia semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perasaan khosyah ini adalah perkara yang sangat penting yang harus dimiliki oleh setiap muslim. Karena dengan rasa takut ini adalah mendorong seseorang untuk terus mengamalkan ketaatan kepada Allah dan menjauhi kemaksiatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita sebuah doa agar kita mohon kepada Allah, minta rasa takut dalam hati. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Allahumma inni as'aluka khasyataka fil ghaibi wasyahadah. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu rasa takut kepadamu fil ghaibi, di saat sedang sendirian, wasyahadah ataupun bersama orang lain. Ini yang harus selalu kita minta kepada Allah, agar kita itu betul-betul takut kepada Allah, tidak ketika bersama orang lain saja, tapi di saat-saat sendirian. Karena dikala itulah keimanan seseorang itu diuji, apakah dia betul-betul takut kepada Allah atau tidak di saat dia sedang sendirian. Rasulullah SAW juga menceritakan tentang seseorang di Bani Israel, yang mana orang ini sebelum meninggal dunia dia berpesan kepada anak-anaknya, seandainya kalau saya meninggal dunia, maka bakarlah jasad saya, sebagian abunya ditaburkan di udara, sebagiannya ditaburkan di tanah lapang, dalam riwayat yang lain ditaburkan di lautan, supaya abunya itu dipencarkan, tidak ditaruh di satu tempat, dibuang dengan berserakan. Setelah meninggal dunia, anak-anaknya pun melakukan wasiat tersebut, dibakar kemudian dibuang abunya tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika membangkitkan hamba ini, Allah bertanya kepadanya, apa yang membuatmu melakukan hal demikian? Apa yang membuatmu berwasiat demikian? Kata hamba ini, khasyatuka ya Rabb. Saya melakukan ini karena saya sangat takut kepadamu. Seandainya Allah Subhanahu wa taala mampu membangkitkan saya, pasti saya akan diazab dengan azab yang sangat pedih. Karena orang ini adalah orang yang bermaksiat, orang yang meninggal dunia belum bertobat kepada Allah. Dia yang selalu melalaikan kewajiban-kewajiban, melanggar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia merasa orang yang sangat banyak dosanya, maka dia takut kepada Allah. Seandainya Allah mampu membangkitkan dia pasti disiksa dengan siksaan yang sangat pedih. Maka karena rasa takutnya itu, kata Allah Subhanahu wa taala, qad ghafartu lak, aku sudah ampuni dosa-dosamu. Ini orang yang pelaku maksiat, punya banyak dosa, tapi karena memiliki rasa takut kepada Allah, orang ini mendapatkan ampunan dari Allah. Ini pelajaran bagi kita bahwa betapa pentingnya perasaan khasyah ini kepada Allah. Seorang di saat sendirian, mungkin dia takut, berlinang air mata, dia membayangkan azab Allah, dia membayangkan dosa-dosanya, dia membayangkan seandainya dia tidak berhasil masuk surga. Ketika dia pengen masuk surga, ternyata
di jembatan Shiratal Mustaqim, dia tidak sanggup melewati jembatan tersebut. Dia mengingat-ingat hal demikian, kemudian mungkin dia meneteskan air mata, maka inilah ibadah yang sangat agung. Dan ibadah seperti ini adalah ibadah yang jarang diketahui oleh orang lain, karena ini urusan hati. Dia punya hati yang takut kepada Allah, tidak ada yang tahu, hanya antara dirinya dengan Allah saja yang mengetahui. Orang lain taunya yang dohir-dohir saja. Mungkin ada orang yang melihat pelaku maksiat, orang yang bergelimang dalam perbuatan dosa misalkan, tapi kita tidak tahu bagaimana hati orang tersebut. Walaupun mungkin dia secara dohirnya sangat buruk, tapi mungkin hatinya sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang-orang yang seperti itu. Maka kenapa kita dilarang tidak boleh menghakimi, tidak boleh langsung mengatakan ini penghuni neraka, ini tidak masuk surga. Kenapa demikian? Karena Allah yang tahu tentang isi hati seseorang. Walaupun kelihatannya dia mabuk-mabukan, tapi hatinya mungkin sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun kita diperintahkan untuk menghukumi secara dohirnya. Baik, jadi tidak boleh misalkan ada orang yang mencuri, kemudian kita bilang, oh ini hatinya nggak ada yang tahu isi hatinya baik atau enggak, nggak bisa. Ketika kalau dia melakukan pelanggaran, secara dohirnya melanggar, ya harus kita tegakkan hukuman. Tidak bisa dia mengatakan saya ini hati saya baik. Oh, itu nggak ada alasan. Yang penting dohirnya dia mencuri, ya tegakkan hukuman. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, a'azzanillahu wa iyyakum. Ini tentang khasyah. Kemudian kita lanjutkan ibadah yang berikutnya, yaitu inabah. Wadalilul inabati qauluhu ta'ala. Dalil inabah adalah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Artinya, dan kembalilah kamu pada Tuhan dan berserah dirilah kepadanya. Surat Az-Zumar ayat 54. Nah, ibadah berikutnya adalah inabah. Inabah itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inabah ini mirip seperti tobat. Orang bertobat, dia juga kembali kepada Allah. Inabah yaitu dia kembali kepada Allah setelah melakukan perbuatan-perbuatan maksiat. Walaupun dia banyak melakukan maksiat, dia selalu inabah kembali kepada Allah. Dan ini diperintahkan oleh Allah. Allah berfirman, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu. Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu dan berserah dirilah kepadanya. Jadi ini ciri khasnya seorang muslim, yaitu inabah. Maka kata Allah di sini, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kepada Tuhanmu dan berserah dirilah. Karena seorang muslim, seorang yang berserah diri kepada Allah, ciri-cirinya dia selalu inabah, selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiap kali melakukan dosa, langsung dia inabah, langsung dia merengek, minta ampun, kembali kepada Allah, menangis, merengek, ya, merengek. Ini adalah inabah. Baik. Kemudian Syekh Utsaimin rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya berserah diri ataupun pasrah itu ada dua macam. Yang pertama pasrah secara kauniyah, yang kedua pasrah secara syar'iyyah. Pasrah secara kauniyah artinya seluruh alam ini adalah di bawah kendali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang terlepas dari urusan atau pengaturan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya diatur, semuanya dimiliki, semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, walahu aslama man fis samawati wal ardi tau'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Padahal kepadanya lah berserah diri segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi,
baik dengan suka maupun terpaksa, dan hanya kepadanya lah mereka dikembalikan. Surat Ali Imran ayat 83. Jadi mau tidak mau, semua yang ada di alam ini dia pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau suka atau tidak suka, sadar atau tidak sadar, semuanya dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Udara yang kita hirup ini juga dikendalikan oleh Allah. Hujan yang kita dapatkan, yang air yang diturunkan oleh Allah dari langit menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, itu semua dikendalikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah pasrah yang bersifat syar'iyyah, yaitu tunduk terhadap aturan-aturan Allah yang ditetapkan dalam syariatnya. Ini pasrah ya, dan insya Allah nanti akan lebih jauh kita pelajari di pembahasan tentang Islam ya, mengenal agama Islam, yaitu pasrah dan tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini tentunya khusus bagi orang-orang yang mau taat, khusus bagi mereka yang mau tunduk. Orang-orang yang masuk Islam, mereka itulah orang-orang yang pasrah, orang-orang yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang tidak mau, ya banyak manusia yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dari sisi syar'iyyah. Baik, berikutnya yaitu ibadah isti'anah, memohon pertolongan. Dalilul isti'anati qauluhu ta'ala, dalil isti'anah adalah firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Artinya, hanya kepada Engkau lah kami menyembah dan hanya kepada Engkau lah kami mohon pertolongan. Al-Fatihah ayat 5. Wa fil hadits, dalam sebuah hadis Nabi bersabda, "Tasta'anta wasta'in billah." Artinya, jika kamu mohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Nah, ibadah yang berikutnya yaitu isti'anah, memohon pertolongan. Ini juga ibadah yang sangat agung. Ketika seorang hamba dikit-dikit minta tolong kepada Allah, maka dia semakin disukai sama Allah, semakin dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Allah sangat senang kalau hambanya itu selalu berdoa kepadanya. Bahkan sebaliknya, kalau hambanya itu jarang-jarang berdoa, jarang minta tolong, jarang minta sesuatu, maka justru akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaghdabu hina taraka su'alahu wa banu Adam hina su'alahu yaghdabu. Allah akan murka ketika engkau meninggalkan meminta kepadanya, engkau tidak minta kepadanya, Allah akan murka. Sedangkan manusia akan murka ketika engkau sering minta kepadanya. Makanya Allah mengatakan, ya, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Nah, di antara bentuk doa adalah mohon pertolongan. Jadi jangan sampai mohon pertolongan itu hanya ketika dalam perkara-perkara genting, dalam perkara-perkara yang mungkin menurutnya besar, baru dia mau mohon tolong, minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam urusan-urusan yang kecil pun kita dianjurkan untuk terus minta tolong kepada Allah. Para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Bunda Aisyah, mereka itu ketika mengikat tali kekangnya, mengikat tali hewan tunggangannya saja, minta tolong kepada Allah. Ketika ingin memakai sendal atau ketika ingin memperbaiki tali sendalnya, mereka juga selalu minta tolong kepada Allah. Dan begitulah selalu kita hadirkan ketika kita membaca bismillah, mau ngapa-ngapain ya, baca bismillah itu bukan sekedar bacaan di lisan, tapi hatinya itu betul-betul memohon pertolongan. Dia mengatakan bismillah dengan menyebut nama Allah, lisannya bismillah, hatinya ya Allah saya mohon bantuannya, ya Allah tolong saya untuk mengerjakan pekerjaan ini. Contoh, dia minum, dia membaca bismillah, dia hatinya sedang memohon kepada Allah, ya Allah beri saya kekuatan untuk bisa megang gelas ini. Walaupun cuma pegang gelas, hatinya harus selalu minta tolong kepada Allah.
Begitupun ketika dia minta tolong, ya Allah agar minuman ini sampai ke dalam perut saya. Betapa banyak orang yang begitu mau minum tapi air itu tidak sampai ke perutnya. Dan ini selalu disukai oleh Allah ketika hamba itu selalu isti'anah, yaitu minta bantuan kepada Allah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah yang kami mohon pertolongan, dan hanya kepadamu lah kami sembah, dan hanya kepadamu lah kami mohon pertolongan. Jadi kita memohon pertolongan kepada Allah dalam segala urusan, baik urusan ibadah maupun urusan duniawi. Urusan duniawi maupun urusan ukhrawi, semuanya kita minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan ukhrawi contohnya dalam ayat yang kita baca ini, iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Karena orang ketika menyembah Allah itu tidak mudah. Kita diperintahkan untuk menyembah Allah, dan menyembah Allah itu bukan sekedar menyembah, tapi iyyaka na'budu, hanya kepadamu kami menyembah. Ibadahnya itu tidak boleh untuk siapapun kecuali Allah. Dan ini tentunya perkara yang sulit. Seseorang bisa sampai kepada tingkat mentauhidkan Allah, ini nikmat, karunia, anugerah yang luar biasa. Di saat banyak orang yang tidak mampu mencapai tingkat tauhid kepada Allah. Banyak orang yang masih berbuat kesyirikan. Banyak orang yang bahkan agamanya saja bukan agama Islam. Yang Islam pun masih banyak umat Islam yang tidak mentauhidkan Allah, masih berbuat kesyirikan. Maka untuk mencapai tingkat tauhid, beribadah hanya kepada Allah, ini butuh pertolongan. Maka kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Begitupun dalam ibadah-ibadah yang lain. Rasulullah SAW mengajarkan kita doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan ini dianjurkan di akhir-akhir seseorang itu sholat. Sebelum dia salam, dia dianjurkan untuk memohon permohonan ini. Allahumma a'inni, ya Allah bantulah saya, ala zikrika, supaya bisa berzikir kepadamu, supaya bisa terus mengingatmu. Wa ala dzikrika, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika, dan bantu saya untuk terus bersyukur. Karena syukur ini juga sulit kalau tidak dibantu sama Allah Subhanahu wa taala. Wa husni ibadatik, dan mempersembahkan ibadah dengan sebaik-baiknya, ini juga sulit. Seseorang itu ibadah, apalagi sholat misalkan, kadangkala masih belum maksimal. Sholat kita kadangkala tidak sempurna. Di rakaat pertama masih khusyuk, ingat sama Allah, tapi rakaat kedua ketiga sudah buyar, ya, ingat yang lain, ingat pekerjaan, ingat masakan, ingat jemuran, dan seterusnya. Maka kita terus minta kepada Allah, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini dalam perkara ukhrawi, terus minta pertolongan sama Allah. Begitupun masalah duniawi, selalu minta mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam hadis, wa fil hadis, idza ista'anta fasta'in billah. Nah, ini sifatnya umum. Rasulullah mengajarkan kepada seorang anak, ketika itu Ibnu Abbas masih anak kecil. Rasulullah SAW menepuk pundak anak kecil ini, kemudian mengajari ilmu yang sangat penting, yaitu ilmu tentang isti'anah. Ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak, aku akan mengajarimu beberapa kalimat. Idza sa'alta fas'alillah. Apabila kamu pengen minta sesuatu, minta hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Apabila engkau minta pertolongan, mintanya pun hanya kepada Allah. Dan ini sifatnya umum, baik dalam masalah ukhrawi maupun dalam masalah duniawi. Semuanya minta tolongnya kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, ketika ibadah ini kalau diserahkan kepada selain Allah, maka ini dosa besar, syirik akbar. Karena kalau diberikan kepada Allah menjadi ibadah yang sangat agung. Sebaliknya kalau diserahkan kepada selain Allah, syirik yang sangat besar. Karena tentunya ketika ada seseorang yang memohon pertolongan, dia pasti punya perasaan mengagungkan orang tersebut. Seseorang ketika mohon pertolongan kepada Allah karena dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya kalau dia minta tolong kepada selain Allah, minta tolong kepada dukun, minta tolong kepada arwah-arwah, minta tolong kepada tuhan-tuhan selain Allah, tentu karena dia punya dalam hati mengagungkan tuhan-tuhan tersebut. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau merincikan tentang minta pertolongan ini ada beberapa macam. Yang pertama yaitu memohon pertolongan kepada Allah, yaitu permohonan yang mengandung sikap merendahkan diri yang total dari seseorang hamba kepada Tuhannya. Ini yang dimaksud dengan minta pertolongan kepada Allah, yaitu permohonan yang mengandung sikap merendahkan diri. Merendahkan diri karena dia menganggap perkara yang dia minta itu adalah sangat agung. Dia minta pertolongan kepada Allah, sejatinya dia sedang merendahkan dirinya, kemudian dia menganggap Allah itu sangat agung. Merendahkan dirinya secara total dari seorang hamba kepada Tuhannya, menyerahkan semua urusannya kepadanya dan meyakini bahwa hanya dialah yang bisa mencukupinya. Isti'anah semacam ini tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya apa tadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian yang kedua yaitu memohon pertolongan kepada makhluk yang mampu untuk melakukannya. Nah, ini tergantung pertolongannya dalam urusan yang baik-baik atau dalam urusan yang tidak baik. Dan hukumnya secara asal boleh ketika orang minta tolong kepada orang lain dan orang itu mampu untuk melakukannya. Secara dugaan kuat, secara manusiawi dia mampu gitu ya. Minta tolong untuk belikan sesuatu, minta tolong untuk antarkan ini, minta tolong untuk kerjakan ini. Nah, secara manusiawi memang dia mampu. Tapi kalau secara manusiawi dia tidak mampu, maka ini kesia-siaan. Dia pengen benerin genteng, tapi yang dia panggil bukan tukang bangunan ya, yang dia panggil mungkin tukang apa? Tukang masak. Tukang masak yang dia panggil ya. Kecuali memang dia punya banyak kelebihan ya, banyak keahlian, bisa ini bisa itu ya. Atau dalam urusan-urusan yang memang spesialis gitu ya, montir mobil kan ya. Dia mobilnya rusak, yang dia panggil tukang masak gitu ya, tukang bangunan, maka nggak nyambung. Ini kesia-siaan. Jadi harus dilihat. Dan yang perlu diperhatikan juga adalah dalam urusan apa dia mohon pertolongan kepada orang itu, dalam urusan kebaikan atau dalam urusan keburukan. Jika dalam urusan kebaikan maka itu sangat dianjurkan dan itu diperintahkan. Adapun dalam urusan keburukan maka inilah yang dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa." Dan tolong-menolonglah kalian dalam urusan kebaikan dan ketakwaan. Kalau dalam urusan kebaikan kita dianjurkan terus saling tolong-menolong. Dan ini juga sedekah. Kalau orang tidak bisa kasih sedekah dengan hartanya, dengan sesuatu yang berharga berupa harta ataupun yang lainnya, maka dia bisa kasih sedekah dengan tenaganya. Ada orang yang minta tolong untuk kerjakan ini, dia tolong dengan niat sedekah, dia mendapatkan pahala sedekah. Baik. Adapun kalau dalam urusan keburukan, Allah Subhanahu wa taala melarang kita, yaitu wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Dan janganlah kalian tolong-menolong dalam masalah dosa dan juga permusuhan. Ya. Ini secara umum ya, tidak diperbolehkan. Dalam masalah apapun kalau itu merupakan keburukan tidak boleh ditolong. Ada orang korupsi,
minta tolong untuk dibuatkan atau untuk dia bisa selamat dari jerat, dari hukuman penjara. Minta tolongnya ke siapa? Korupsi, pengen bebas dari penjara, minta tolongnya ke siapa? Pengacara, ya. Minta tolong ke pengacara. Pak pengacara, tolong saya, bantu saya agar saya terlepas dari hukuman. Wah, pengacara ini mati-matian membela kliennya itu. Boleh atau tidak? Sebagai pengacara menolak kalau jelas-jelas dia telah melakukan korupsi, maka ditolak. Tidak boleh ada pertolongan untuk orang-orang seperti itu. Ketika ada yang melanggar, ya, dan pengacaranya tahu si orang ini melanggar, maka dia tidak boleh menerima tawaran untuk membela, ya, klien tersebut. Dan seperti ini tentunya ada pembahasan-pembahasan khusus tentang tolong-menolong dalam masalah keburukan semacam ini. Taib. Atau dalam pembahasan sumpah yang membinasakan. Karena pengacara ini mereka disumpah. Mereka disumpah untuk berkata yang jujur, untuk membela kliennya, termasuk juga saksi-saksi. Ini semua disumpah. Nah, ketika mereka membela perkara-perkara yang batil, maka ada dosa tersendiri, ya. Termasuk yang seperti ini, yaitu tolong-menolong dalam keburukan. Apa saja kalau itu keburukan, kita dilarang untuk saling tolong-menolong. Tapi apa? Yang diperintahkan apa? Mengingatkan. Justru kalau kita pengen tolong yang sebenarnya, yaitu ingatkan. Nah, ketika kita mengingatkan teman kita yang melakukan keburukan, itulah tolong sebetulnya. Kata Rasulullah SAW, unsur akhaka dzaliman au madluman. Tolonglah saudaramu ketika dia berbuat zalim atau ketika dia terdolimi. Para sahabat bingung. Kalau orang yang didolimi, wajar wahai Rasulullah kita menolongnya. Fama baluka lidzalim, ya. Lalu bagaimana dengan orang yang berbuat zalim? Gimana kita menolongnya? Yaitu binasihatika iyahu, yaitu dengan engkau memberi nasihat kepadanya. Itulah bentuk engkau menolong saudaramu. Taib. Ada saudaranya berbuat kesalahan, kemudian dia membela saudaranya itu. Wah, ini saya sedang tolong saudara saya. Betul dia tolong atau tidak ini? Tidak, itu dia tidak menolong, ya. Malah dia menjerumuskan saudaranya. Tolong adalah nasihati. Baik. Yang ketiga yaitu memohon pertolongan kepada makhluk hidup yang ada di hadapannya tapi tidak mampu memberikan pertolongan. Ini jenis suatu kesia-siaan. Baiknya tadi kita singgung, ya, yaitu minta pertolongan kepada makhluk hidup yang ada di hadapannya tapi dugaan kuat atau secara pasti ini tidak bisa memberikan pertolongan. Ini tentunya kesia-siaan. Minta tolong kepada anak bayi untuk mengangkat beban berat dan seterusnya. Yang keempat, mohon pertolongan kepada orang mati secara mutlak atau kepada orang hidup dalam masalah yang gaib di mana ia tidak mampu melakukannya. Ini jelas syirik, ya, karena hal tersebut terjadi dari keyakinan bahwa orang yang dimintai pertolongan tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa di alam ini. Nah, kalau ada orang yang minta tolong kepada perkara-perkara gaib, berarti sama saja dia sedang menyamakan Allah dalam perkara-perkara yang mampu dilakukan oleh Allah. Hanya Allah yang mampu mendengar, hanya Allah yang mampu menolong, hanya Allah yang bisa melihat dari atas langit. Nah, sekarang dia meyakini ada perkara gaib yang mampu mendengar tersebut atau mampu melihatnya, maka ini dia sedang menyamakan Allah dalam masalah rububiyahnya. Dalam urusan rububiyahnya dia juga menyamakan Allah, apalagi dalam masalah uluhiyah. Orang yang minta tolong kepada mayit, padahal jelas-jelas namanya orang sudah meninggal itu tidak mampu melakukan sesuatu. Untuk memandikan dirinya saja dia tidak mampu, harus ada orang yang memandikannya. Untuk pakai baju sendiri saja dia tidak mampu, harus ada orang yang mengkafaninya. Untuk menguburkan dirinya sendiri juga dia tidak mampu, harus ada orang yang menguburkan jenazahnya. Untuk melakukan hal-hal seperti itu saja dia tidak mampu secara
manusiawi jelas dia tidak mampu, kok ada orang yang minta-minta pertolongan kepada si mayit ini. Maka dia sedang menyamakan Allah dengan mayit ini dalam urusan rububiyah. Berarti Allah mampu untuk mendengar, Allah mampu untuk melihat dari atas langit, padahal Allah tidak ada di hadapan kita misalkan. Nah, kalau Allah mampu, sedangkan mayit tidak mampu sama sekali. Baik. Apalagi dalam masalah uluhiyah, orang yang minta pertolongan kepada hal-hal gaib, apakah tadi mayit, kepada makhluk-makhluk gaib, jin, arwah leluhur, dan atau mungkin orang yang hidup tapi dia tidak ada di hadapannya. Orang yang masih hidup tapi dia tidak ada di hadapan tersebut, dia manggil-manggil namanya. Ini semua adalah perbuatan syirik, karena hanya Allah yang mampu melakukan hal demikian. Nah, macam yang kelima yaitu menjadikan amal soleh dan hal-hal yang dicintai oleh Allah sebagai pertolongan. Nah, ini dibolehkan, minta tolongnya dengan amal soleh kita yang disebut dengan tawassul. Kita berdoa kepada Allah sambil minta tolong kepada Allah melalui perantara amalan-amalan soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ista'inu bis sabri was shalah." Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Perantaranya amal soleh. Kesabaran itu juga amal soleh. Dengan sholat itu juga amal soleh. Jadi kita minta pertolongan kepada Allah dengan amal-amal soleh seperti itu. Ya, ini menjadikan sebagai wasilah. Baik, berikutnya yaitu isti'adzah, memohon perlindungan. Wadalil isti'adzati Allah Ta'ala. Dalil isti'adzah adalah firman Allah Ta'ala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq." Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang menguasai subuh. Surat Al-Falaq ayat 1. Qul a'udzu birabbin nas. Artinya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb yang memelihara dan menguasai manusia. Surat An-Nas ayat 1. Nah, barakallahu fiik. Yaitu ibadah isti'adzah, memohon perlindungan. Isti'anah, isti'adzah, kemudian istighotsah, semuanya kalau diterjemahkan sama, yaitu mohon sesuatu atau berdoa. Isti'anah, isti'adzah, istighotsah, ini maknanya adalah memohon sesuatu. Cuma bedanya kondisinya. Ya. Kalau isti'anah itu memohon pertolongan secara umum, adapun isti'adzah mohon perlindungan. Istighotsah ketika kondisinya genting. Isti'adzah yaitu kondisinya sebelum terjadinya bencana. Kalau isti'anah bencana itu sudah ada. Begitupun istighotsah, bencananya sudah ada, musibahnya sudah ada. Adapun isti'adzah, musibahnya itu belum ada. Dia minta perlindungan agar keburukan itu tidak sampai kepada dirinya. Dia minta perlindungan kepada Allah. Baik, dalilnya apa? Surat Al-Falaq, surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasikin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kemudian surat An-Nas, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dua surat ini adalah surat yang sangat ampuh untuk kita jadikan perlindungan. Kalau seseorang itu betul-betul paham dua surat ini, dia tidak butuh untuk mohon perlindungan kepada selain Allah. Nah, kebanyakan kaum muslimin mungkin karena belum terlalu paham tentang dua surat ini, akhirnya minta perlindungannya kepada selain Allah. Walaupun tiap hari dia membaca dua surat ini, sampai dikenal ketika imam bacanya ya kulhu ini, ya, kiai kulhu. Ya, jadi bacanya tiap hari kulhu Allahu ahad, terus al-falaq, an-nas. Tapi
masih istighotsah kepada kuburan, masih minta-minta ke kuburan. Tapi tiap hari baca surat Al-Falaq, surat An-Nas. Ya, ini jelas karena kurangnya memahami dua surat ini. Kalau kita cermati secara mendalam dua surat ini, yang pertama surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq, katakan aku berlindung kepada Tuhannya subuh. Kenapa Tuhannya subuh? Padahal Allah itu Tuhannya semua waktu. Tuhannya waktu duha, Tuhannya waktu asar, Tuhannya waktu maghrib. Semua itu adalah ciptaan Allah dan Allah sebagai Tuhannya mereka. Tapi dalam surat ini hanya subuh saja yang disebutkan oleh Allah. Tentunya lebih jauh pembahasan di dalam buku-buku tafsir, tapi kita ingin mengulang atau ingin menyinggung sedikit tentang pembahasan seperti ini. Ya, kenapa disebutkan waktu subuh? Karena pasti waktu subuh memiliki keistimewaan. Makanya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, karena waktu subuh itu adalah awal dari cahaya. Bagi siapapun yang memiliki kegelapan, memiliki gundah gulana, siapapun yang memiliki persoalan dan persoalan yang sangat gelap, sangat rumit, tidak ada titik terangnya, yakin Anda punya Tuhannya waktu subuh. Karena subuh adalah awal dari cahaya. Maka kalau pengen mendapatkan cahaya, pengen mendapatkan jalan keluar, titik terang, mintalah bantuan kepada Tuhannya siapa? Waktu subuh, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Min syarri ma khalaq. Nah, ini Masya Allah, ini ayat yang sangat pendek tapi Masya Allah. Min syarri ma khalaq, dari keburukan-keburukan ciptaan-ciptaannya. Yang kita berlindung kepada Allah ini dari keburukan apa? Ciptaan-ciptaannya. Ciptaan Allah itu ada sedikit atau banyak? Banyak. Kalau kita memohon perlindungan kepada Allah dengan membaca surat ini, kita sedang memohon perlindungan dari semua keburukan ciptaan-ciptaannya. Keburukan yang ada di langit, keburukan yang ada di bumi, keburukan yang ada di siang hari, keburukan yang ada di malam hari, keburukan yang ada di manusia, keburukan yang ada di makhluk-makhluk gaib, keburukan yang ada di hewan-hewan, keburukan apapun yang diciptakan oleh Allah akan dilindungi ketika orang itu membaca surat ini. Termasuk keburukan istrinya. Ya. Pengen terhindar dari keburukan istri, maka baca surat Al-Falaq. Karena istri juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk keburukan suami, ya Pak ya. Jangan menyalahkan istri terus ya. Termasuk keburukan suami. Adapun istri memang dia makhluk yang diperintahkan oleh Allah untuk mohon perlindungan kepadanya. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika seorang itu menikah, dia membaca Allahumma inni as'aluka min khairiha wa khairi ma jabaltaha alai wa a'udzu bika min syarriha. Ya Allah, aku mohon perlindungan dari keburukan wanita ini, keburukan watak wanita ini. Karena kalau kita nggak mohon perlindungan, ya hati-hati, wanita itu punya watak yang buruk yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Saya memohon keburukan dari watak wanita ini. Betapa banyak laki-laki yang salah jalan gara-gara wanita, dan betapa banyak juga laki-laki yang mendapatkan petunjuk gara-gara wanita. Tapi kita selalu memohon perlindungan kepada Allah agar terhindar dari segala keburukan ciptaan-ciptaan Allah. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dari keburukan malam apabila telah gelap gulita. Ya, malam ini disebutkan secara khusus, tadi secara umum keburukan apa saja. Di ayat selanjutnya ini Allah sebutkan keburukan secara khusus, yaitu keburukan malam hari. Karena biasanya di malam hari itulah timbulnya keburukan. Kata Syekh Sa'di rahimahullahu taala, karena waktu malam adalah waktu favorit untuk makhluk-makhluk jahat seperti manusia dan jin-jin yang bergentayangan. Jadi waktu favoritnya itu ya
di malam hari. Walaupun di siang hari juga ada kejahatan, tapi yang lebih sering yaitu di malam hari mereka banyak bereaksi. Begal banyaknya di waktu siang atau malam? Tahu ya? Kok tahu? Begal, maling ya banyaknya di waktu malam karena orang pada tidur, lengah, tidak ada yang melihat. Nah, hewan-hewan berbisa keluarnya juga di waktu malam. Ya, ular dan hewan-hewan lainnya, tikus misalnya, keluarnya banyak di waktu malam. Baik. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan keburukan wanita-wanita tukang sihir yang meniup ke buhul-buhul. Membaca surat ini, tukang sihir manapun tidak bisa mencelakakan orangnya. Masya Allah. Gak perlu minta bantuan ke dukun, gak perlu pakai jimat, gak perlu pakai keris. Ya, orang kenapa dia pakai jimat, kenapa dia pakai keris? Biasanya khawatir nanti ada serangan dari dukun ini, ada serangan dari sihir ini, maka dia pakai seperti itu. Tidak perlu. Kita sudah punya senjata yang ampuh. Baca surat Al-Falaq akan dilindungi dari segala macam sihir. Min syarri naffatsati fil 'uqad, dari jampi-jampinya ataupun tiupan-tiupannya wanita-wanita tukang sihir yang meniup di buhul-buhul. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari keburukan orang yang hasad apabila dia hasad. Begitupun surat An-Nas, Masya Allah, surat yang sangat ampuh. Qul a'udzu birabbin nas, katakan aku memohon perlindungan kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, ya, dia mohon perlindungan kepada rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Bayangkan, gimana nggak mendapatkan perlindungan? Dia mohon perlindungannya itu kepada Tuhannya manusia, kepada rajanya manusia, penguasanya manusia, dan kepada sesembahannya manusia. Gimana nggak dilindungi sama Allah? Dia memohon dengan kalimat-kalimat, dengan nama-nama Allah dan juga dengan asma wa sifatnya. Kita tahu kalau seseorang itu minta sesuatu dengan melalui perantara asma wa sifat, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat An-Nas ini Allah perintahkan kita memohon dengan menyebut-nyebut nama Allah, menyebut-nyebut asma wa sifatnya. Qul a'udzu birabbin nas. Yang pertama, kita menyebut nama Rabb. Aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Malikin nas, aku berlindung kepada rajanya manusia. Ilahin nas, sesembahnya manusia. Dari apa? Min syarril waswasil khannas, dari keburukan jin-jin. Masya Allah, dari keburukan syaitan-syaitan yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Taib. Intinya dari dua surat ini, kalau kita betul-betul memahaminya, tidak perlu lagi kita mohon perlindungan kepada selain Allah. Kita dengan membaca dua surat ini rutin, kemudian kita renungkan, dibaca dengan menghadirkan hati, insya Allah sangat ampuh untuk memberi perlindungan. Bukan hanya untuk kita, termasuk anak-anak kita, anaknya yang baru lahir, masih bayi ini kan biasanya rentan untuk terkena gangguan, terkena serangan, ya, apakah yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Maka nggak perlu pakai macam-macam, nggak perlu pakai bawang putih, nggak perlu pakai bawang putih dipeniti di bajunya, atau apa yang diikat di tangannya, atau tali benang yang diikat di leher ataupun di pinggangnya, tidak perlu. Atau pakai lampu di depan pintu, ya tergantung keyakinan ya. Kalau lampu di depan pintu tergantung keyakinan ya, mungkin biar orang nggak rame-rame, ini masih ada bayi tidur, penandanya ada lampu ya. Tapi kalau punya keyakinan khusus bisa menolak bala, ya, mencegah datangnya gangguan, nah ini tentu kesyirikan ya. Berarti dia sedang minta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
atau minta perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syekh Utsaimin rahimahullah taala juga merincikan tentang memohon pertolongan atau mohon perlindungan di sini, ya, sama seperti memohon pertolongan yang kita bacakan tadi. Ya, perlindungan kepada manusia itu dibolehkan kalau memang dia mampu untuk memberikan perlindungan. Berikutnya adalah istighatsah. Wa dalilul istighatsati qauluhu ta'ala. Dalil istighatsah adalah firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum. Artinya, ingatlah tatkala kamu mohon bantuan kepada Allah, lalu diperkenankannya bagimu. Surat Al-Anfal ayat 9. Nah, barakallahu fiik. Ibadah yang berikutnya itu istighatsah, yaitu memohon pertolongan kepada Allah di saat kondisi genting. Nah, dalilnya apa? Ittastaghitsu rabbakum fastajaba lakum. Ingatlah tatkala kamu memohon bantuan kepada Rabbmu, lalu Allah mengabulkan permohonan tersebut. Ya. Tentunya ini berbicara tentang perang Badar, ketika Rasulullah SAW istighatsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah mengangkat tangannya dengan sangat tinggi, memohon dengan sangat serius. Ya, berbeda dengan permohonan-permohonan sebelumnya. Rasulullah ketika berdoa juga selalu serius. Ketika mohon sesuatu juga sungguh-sungguh. Tapi ketika perang Badar ini lebih dari yang biasanya. Beliau mengangkat tangannya yang sangat tinggi, kemudian memohon pertolongan dengan sangat sungguh-sungguh, sampai kain yang ada di pundak beliau itu pun terjatuh berkali-kali, dan beliau sangat lama mohon bantuan tersebut. Kenapa? Karena ketika kita tidak punya daya dan upaya, maka hanya Allah lah yang punya daya dan upaya tersebut. Rasulullah SAW manusiawi, manusia biasa yang sama seperti kita. Ketika melihat musuhnya lebih banyak daripada kaum muslimin, tentunya manusiawi merasa kekhawatiran. Perang Badar itu orang-orang kafir jumlahnya 1000 orang, sedang dengan senjata lengkap. Ya, dan memang mereka keluar dari rumah itu niatnya untuk perang. Berbeda dengan kaum muslimin, sudah jumlahnya sedikit, senjatanya tidak ada. Secara hitung-hitungan manusiawi, menang atau tidak? Ya pasti bunuh diri kalau seperti itu. Sudah nggak punya, jumlahnya sudah kalah jauh, kemudian senjatanya nggak punya. Ya ini sama saja kayak bunuh diri. Nah, itulah kondisinya ketika perang Badar. Kaum musyrikin berjumlah 1000 orang dengan senjata lengkap, sedangkan kaum muslimin hanya 300 orang. Tidak bawa senjata untuk perang, hanya senjata perlindungan diri dari binatang-binatang buas. Bayangkan. Maka pantaslah Rasulullah SAW betul-betul dalam kondisi yang sangat genting. Dan yang menakjubkan lagi, kenapa Allah perintahkan perang itu kondisinya seperti itu. Jadi kenapa Allah malah memerintahkan perang? Karena adanya perang itu kan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Justru kondisi mereka sedikit, tidak punya senjata, baru turun perintah untuk jihad. Karena sebelumnya belum ada perintah jihad. Perintah jihad itu baru ada ketika tahun kedua Hijriah. Kalau ketika kekuatannya sudah ada, ya, kemudian senjatanya lengkap, baru turun perintah jihad, ya wajar. Ini kondisinya nggak punya senjata, nggak bawa senjata, orangnya sedikit, tiba-tiba turun perintah untuk berjihad. Ini juga ujian tersendiri bagi para sahabat. Bagaimana, apakah imannya mereka kuat atau tidak? Mereka berhasil
melakukan perintah-perintah Allah ini atau tidak. Secara hitung-hitungan memang tidak mungkin bisa mengalahkan musuh. Rasulullah SAW juga memperhitungkan itu, karena kita kenal Rasulullah itu walaupun beliau tahu Allah pasti akan menolongnya, tapi beliau secara manusiawi hitung-hitungan. Ketika mau perang, beliau akan bertanya terlebih dahulu. Coba tanya, berapa hewan yang mereka sembelih setiap harinya. Dari situ beliau bisa menghitung, oh berarti jumlah mereka sekian. Di situ ada siapa saja. Oh ada begini, ada sini. Ada panglima ini, ada panglima itu. Nah beliau punya perhitungan. Jadi jihad itu bukan ngawur. Ketika perintah jihad, kemudian ayo kita jihad, serbu, tanpa tahu lawannya siapa, apa saja yang mereka bawa, pasukannya jumlahnya berapa. Ini tidak ngawur kalau untuk perang. Nah perang Badar ini secara logika tidak mungkin. Rasulullah dalam kondisi terdesak, beliau istighotsah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ittastaghitsu rabbakum. Ingatlah ketika kalian beristighotsah kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum. Maka Allah pun mengijabahi istighotsah kalian. Allah berikan pertolongan di saat perang Badar ya. Nah, istighotsah ini hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh seorang beristighotsah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, rata-rata orang-orang musyrik di zaman dahulu, mereka kalau istighotsah biasanya kepada Allah. Tapi kalau kondisinya tidak genting, barulah mereka tidak minta kepada Allah. Tapi kalau dalam kondisi genting, kaum musyrikin di zaman Nabi itu mereka minta pertolongannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'allahu mukhlishina lahuddin. Apabila mereka menaiki kapal di lautan, kemudian ditimpa ombak yang besar, badai yang kencang, maka mereka minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka diselamatkan, faidahum musyrikun, mereka kembali berbuat kesyirikan. Nah, adapun orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini, baik kondisi genting ataupun kondisi tidak genting, mintanya kepada selain Allah. Maka kata para ulama, lebih buruk orang-orang musyrik di zaman kita sekarang ini daripada orang-orang musyrik di zaman dahulu. Tapi jelas sama-sama buruk ya, bukan berarti lebih baik musyrik di zaman dulu, tidak. Sama-sama buruk, tapi lebih buruk musyrik di zaman sekarang ini. Ketika dalam kondisi genting bukan mintanya kepada Allah, malah justru ke kuburan. Ketika dalam kondisi genting bukannya datang kepada Allah, malah mintanya kepada penghuni pohon ini atau penghuni batu ini. Bermacam-macam manusia, termasuk orang-orang Islam yang melakukan hal demikian. Baik. Nah, ibadah berikutnya. Wa dalilul dzabhi qauluhu ta'ala, dalil az-dzab atau menyembelih adalah firman Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika. Artinya, katakanlah, sesungguhnya salatku, penyembelihanku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu baginya. Surat Al-An'am ayat 162, 163. Wa fil hadithi, dalam sebuah hadis, la'anallahu man dzabaha bi ghairillahi. Artinya Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Satu lagi, lanjut, nazar. Wa dalilun nadri qaulu ta'ala, dalil nazar adalah firman Allah Ta'ala, yuhuna bin nadri wa yaqafuna yawman kana syarruhu mustatira. Artinya mereka menaikkan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya merata di mana-mana. Surat Al-Insan ayat 7. Nah, barakallahu fiik.
ibadah az-zabh atau az-zabhu, menyembelih, ya. Tidak boleh seorang itu menyembelih kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin." Katakan, sesungguhnya salatku, ibadahku atau penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam, la syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Ini menjadi dalil yang sangat tegas bahwa apapun ibadah, termasuk ibadah menyembelih, hanya diberikan kepada selain Allah. Ketika diberikan kepada selain Allah, maka ini dosa besar dan kekal di dalam neraka selama-lamanya, ya. Para ulama sepakat bahwa menyembelih untuk selain Allah ini syirik akbar, ya, syirik besar. Di Kitabut Tauhid sudah kita pelajari kisah seorang yang masuk surga gara-gara seekor lalat dan masuk neraka gara-gara seekor lalat. Karena dia mempersembahkan hewan penyembelihan, walaupun hewannya itu sekecil lalat, tapi bukan hewannya yang dilihat, tapi kepada siapanya yang dilihat. Karena dia memberikan persembahan berupa hewan itu, kurban itu kepada selain Allah, maka dia dimasukkan ke dalam neraka. Adapun yang tidak mau menyembelih untuk selain Allah, dialah yang dimasukkan ke dalam surga. Dan orang yang menyembelih untuk selain Allah betul-betul akan dilaknat oleh Allah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'anallahu man dzabaha li ghairillah." Allah betul-betul akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Adapun pembagian, ya, menyembelih untuk selain Allah itu ada dua macam, atau ada tergantung yang merincikannya. Menyembelih untuk selain Allah itu menyembelih yang syirik atau menyembelih yang mubah, ya. Menyembelih yang syirik adalah menyembelih untuk mempersembahkan binatang itu atau hewan itu kepada selain Allah. Adapun yang mubah, yaitu dia menyembelih untuk selain Allah, yaitu bukan untuk berhala, tapi untuk tamunya. Dia menyembelih untuk makan-makan, untuk dia suguhkan kepada tamunya, untuk dia suguhkan di acara-acara tertentu, acara walimah atau acara sunatan. Dia menyembelih hewan-hewan tersebut, ya. Maka ini hukumnya mubah, ya, boleh, tapi dengan membaca bismillah. Adapun menyembelih yang ibadah, yaitu menyembelih ketika Idul Kurban, kemudian menyembelih ketika akikah, kemudian menyembelih apalagi ketika berhaji. Bagi orang yang berhaji tamattu dan haji qiran, itu diwajibkan untuk menyembelih satu ekor kambing, namanya hadiyu, ya. Atau orang yang terkena dam, melakukan pelanggaran umroh ataupun haji, terkena dam, dia wajib menyembelih kambing. Ini ibadah. Ataupun termasuk nazar. Seseorang bernazar untuk menyembelih hewan, hukumnya wajib untuk dia jalankan, dan itu penyembelihan yang ibadah. Baik, adapun nazar, yaitu yufuna bin nadri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Allah memuji orang-orang yang menunaikan nazar mereka, ya, orang-orang yang menunaikan nazar dan takut akan suatu hari yang azabnya itu merata, azabnya di mana-mana. Allah memuji mereka, orang-orang yang menunaikan nazarnya. Kalau dipuji berarti itu ibadah yang sangat agung. Dan nazar ini hanya diberikan kepada Allah saja, tidak boleh diberikan kepada selainnya. Nah, nazar ini sama seperti sumpah, ya, seorang mengucapkan, hari ini saya bernazar untuk melakukan ibadah ini, atau dia melakukan ini, dia sama saja dengan bersumpah. Dia mewajibkan sesuatu ibadah yang tidak wajib kepada dirinya. Baik. Allahu a'lam bishawab.
barangkali mungkin cukup sekian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Ya, macam-macam ibadah yang harus diberikan hanya kepada Allah. Berikutnya nanti kita akan membahas landasan yang kedua, yaitu mengenal agama Islam. Nah, Allahu a'lam bishawab. Kita coba sampai di sini. Waktu yang tersisa mungkin kita gunakan untuk tanya jawab kalau ada yang ditanyakan. Nah, betul. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Waalaikumsalam. Menyambung pertanyaan yang lalu, setelah kita melalui pembahasan macam-macam ibadah yang disertai dengan dalilnya, kita bisa menunjukkan bahwa ibadah itu harus berdasarkan dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Namun pada faktanya kesyirikan dan bid'ah, bahkan orang berbunuh itu juga mereka membawakan dalil Ustaz. Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengetahui sebuah keyakinan, ucapan dan perbuatan itu salah meskipun dengan dalil? Dan bagaimana cara kita itu bisa benar dalam berdalil Ustaz? Terima kasih. Baik. Bagaimana cara kita mengetahui kalau pendalilan seseorang itu benar, gitu ya? Nah, tentunya ini tidak semua orang, tapi kita memang wajib terus belajar. Dan ini kenapa terus belajar, terus menuntut ilmu, ya agar kita bisa tahu dalil yang dipakai oleh orang itu benar atau tidak. Jadi kita itu betul-betul mulai ada pandangan, tidak hanya ikut-ikutan, dan itu semua tentunya dengan ilmu. Kalau kita tidak mau belajar, ya sama sekali kita nggak bisa bedakan. Semakin orang itu punya pengetahuan, dia semakin mudah untuk membedakan. Ya, ya sebagaimana kita bisa membedakan ini, contoh yang paling sering ini Muhammadiyah, ini NU, ini karena semakin dia punya ilmu, ya, baru dia bisa bedakan. Ya. Kalau sebelum punya ilmu, paling-paling dia bisa bedakan hanya, oh ini organisasi ini namanya ini organisasi ini namanya ini, logonya ini, lambangnya ini, benderanya ini. Mungkin cuma itu. Tapi begitu dia semakin punya ilmu, dia mulai tahu, oh perbedaannya di mana. Atau dulu waktu masih kecil, yang dia tahu Islam itu ya Islam. Begitu dia udah mulai tamat sekolah dasar, masuk SMP, baru mulai kenal, oh ternyata ada yang namanya Muhammadiyah, oh ternyata ada yang namanya NU. Belum lagi nanti masuk kuliah, oh ternyata ada Syiah, ternyata ada Khawarij, ternyata ada Mu'tazilah, ternyata ada Maturidiyah. Mulai perbedaan, kenapa? Semakin bertambah pengetahuan. Nah, jadi kembalinya kepada pengetahuan. Semakin kita belajar, semakin kita bisa membedakan. Baik, Syekh Anis Thohir hafizahullah ta'ala, Profesor Anis Thohir, beliau dari Indonesia, ya, beliau menjadi ulama di Arab Saudi, dosen ilmu hadis, termasuk ilmu akidah juga. Jadi beliau pernah mengatakan, ya, untuk menilai sebuah kebenaran itu ada 3 tahapan. Yang pertama, tanyakan dalilnya. Perkataan Anda itu dalilnya mana? Nah, yang pertama, jadi tanyakan dalilnya. Ternyata dalilnya ada, maka tidak berhenti sampai di situ. Tanyakan siapa yang mensahihkannya. Tanyakan di mana dalil tersebut. Apakah di dalam Al-Quran, apakah di dalam hadis? Kalau dalam hadis itu siapa yang mensahihkan? Betul. Yang kedua ini siapa yang mensahihkannya? Apakah sahih atau tidak? Ada dalam Sahih Bukhari, ada dalam Sahih Muslim, apakah dalam Sunan Abi Dawud? Dan kalau selain daripada Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, siapa yang mensahihkan hadis ini? Apakah disahihkan oleh Tirmidzi, disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani, atau siapa yang mensahihkan hadis ini? Ini yang kedua. Jadi hadisnya ada, yang kedua sahihnya. Karena kadang-kala adanya perselisihan di tengah-tengah umat Islam diakibatkan karena
dalil-dalil yang tidak sahih, dalil yang lemah bahkan sampai palsu, kadang-kala dibawakan oleh sebagian kaum muslimin sehingga terjadilah perbedaan. Maka tanyakan siapa yang mensahihkan. Tahapan yang ketiga, siapa yang memahami dalil sahih. Betul, dalilnya sahih, tapi cara memahami dalil ini itu siapa yang memahami? Anda sendiri yang memahami dengan logika Anda, atau ulama yang memahami dalil ini? Nah, dengan demikian kita bisa menilai apakah dalil yang dia sampaikan itu pemahamannya betul atau tidak. Walaupun dalilnya kadang-kala memang sahih, tapi kembali kepada pemahaman. Yang memahami dalil ini siapa? Kalau ada orang yang memahaminya keliru, maka akan keliru. Walaupun dalilnya benar, tapi cara memahaminya yang tidak tepat. Orang-orang Khawarij membawakan dalil-dalil Al-Quran untuk membunuh Utsman ibn Affan, ya, bahkan untuk membunuh Ali bin Abi Thalib, inil hukmu illa lillah, sambil menikamkan pedangnya ke sahabat Ali dan sahabat Utsman ibn Affan. Mereka membaca dalil sesungguhnya hukum itu hanya milik Allah. Wah. Dalilnya Al-Quran. Atau orang yang mengkafirkan orang lain, mengkafirkan pemerintah, mengkafirkan kaum muslimin, dalilnya adalah Al-Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, dia kafir. Pemerintah tidak menerapkan hukum potong tangan, tidak menerapkan hukum rajam, pemerintah kafir. Dalilnya benar? Dalilnya benar, tapi cara memahami belum tentu benar. Jadi lihat siapa yang memahami dalil tersebut, dipahami oleh para ulama atau dipahami oleh bukan ulama. Dengan demikian orang bisa memahami, oh itu dalilnya benar, kemudian tempatnya juga benar. Dan ada ilmu khusus untuk mempelajari gimana caranya kita menempatkan dalil itu pada tempatnya, yang disebut dengan ilmu al-usul al-fiqh, usulul fiqh. Ini ilmu untuk mempelajari gimana menempatkan dalil itu pada hukum-hukum yang tepat. Dan dengan mempelajari ilmu ini pula kita bisa menilai, oh ini dalilnya nggak tepat, dalilnya ini nggak sesuai. Nah, kita bisa mengetahui itu kalau sudah menguasai ilmu tadi, ilmu usulul fiqh. Adapun seperti kita biasa, ya kita terus bertanya, ya. Kita bertanya kepada ahli ilmu. Ustadz, misalkan, Ustadz gimana hukumnya atau gimana pandangan ada orang yang berdalil dengan dalil ini untuk masalah ini, apakah dalil yang tepat atau tidak? Nah, ini kita sebagai orang awam, ya kita dengan bondo nanya, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Mungkin seperti itu, ya. Allah a'lam bishawab. Oke, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa saya itu sabar di Ramadan bisa kurang lebihnya 1 bulan. Itu kalau ambil musuh itu semuanya itu berapa hari? Safar waktunya 1 bulan, betul ya? Nah, pengen mengambil rukhsah mengqasar atau menjamak sholat. Nah, kira-kira batasnya berapa hari? Sebagian ulama menyebutkan 4 hari, ya. 4 hari. Kalau sudah dari 4 hari maka dia sudah gugur, yaitu rukhsah untuk menjamak dan mengqasar sholat. Ini bagi orang-orang yang safarnya itu sudah terjadwal. Dia sudah terjadwal pulangnya kapan, ya. Di tempat tersebut dia safar ke tempat tersebut, kemudian dia sudah tahu pulangnya tanggal ini, bulan ini, 1 bulan kemudian misalkan. Nah, dia sudah tahu pasti terjadwal pulangnya kapan, maka batasnya adalah 4 hari. Sebagian menyebutkan 3 hari, ya. Allah a'lam bishawab. Adapun yang tidak tahu pasti, dia safar ke suatu tempat,
dan dia masih bimbang atau belum pasti ini kapan pulangnya. Belum pasti ini maksudnya karena pulangnya dia itu tidak bisa dia atur sendiri. Kalau pulangnya dia belum pasti, tapi karena memang dia belum tahu pasti jadwal yang tepat kapan, nah ini tetap dia dihitung orang yang pasti karena dia masih bisa mengatur sendiri. Yang tidak pasti itu adalah contoh dia ketergantungan dengan kapal yang memang tidak pasti jadwalnya. Jadi mungkin ada suatu daerah yang kapalnya itu datang tiba-tiba kemudian pulang tidak pasti. Atau mungkin di zaman dahulu biasanya kapal itu tidak ada jadwalnya. Jadi datang ya datang. Nah ini kalau seperti itu modelnya, maka tanpa batas. Jadi dia kapanpun sampai 1 bulan pun dia boleh menjamak dan mengqashar sholatnya. Ini yang dijelaskan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala. Namun kebanyakan kita tentu yang pertama tadi, yaitu yang sudah pasti, ya. Walaupun dia belum pesen tiketnya, tapi tetap dia pasti pulangnya tanggal sekian. Jadi dia bisa menentukan sendiri tiketnya. Jadi tiketnya dia tidak ketergantungan dengan pesawat ataupun kapal tersebut. Nah, jadi masih dihitung pasti. Nah, baik, barakallahu fiik. Nah, di luar tema sedikit. nah, Barusan teman kirim foto dia membelikan obat Cina untuk temannya, diminum obat minum, itu kira-kira membelikan obat minum Cina. oh Cina. Tapi biasanya obat-obatan itu ada dari dokter yang meresep, kemudian ada tulisan halal, ya, ada logo halal dari MUI misalkan. Nah, kalau yang tidak ada logo halal, Allahu a'lam bishawab, ya, masih diragukan gitu ya. Masih diragukan. Kalau dia punya keyakinan kuat, oh itu terbuat dari bahan-bahan yang tidak haram, maka tidak masalah. Tapi kalau dia pun masih ragu-ragu, ini dibuatnya dari apa, bahan yang halal atau yang haram, masih ragu-ragu, sebaiknya ditinggalkan, ya. Tapi kalau dia tahu pasti, oh ini walaupun tidak ada logo halalnya, tapi dia dugaan kuat, ya, dugaan kuat ini ramuan-ramuan ini dari bahan-bahan yang tidak haram. Nah, ini nggak apa-apa, walaupun tidak ada logo halalnya. Karena kita hidup di negara yang insya Allah negara Muslim, ya. Nah, kecuali kalau nanti berada di tempat-tempat banyaknya non Muslim, itu menjadi wajib itu menentukan adanya logo halal di produk itu sudah masuk wajib gitu, ya. Wajib ini ada logo halalnya atau tidak. Kalau negaranya mayoritas non Muslim. Nah, jadi kembalikan kepada orang tersebut, gimana dia dugaan kuatnya mengandung yang halal atau yang haram, ya. Kalau ragu-ragu setengah-setengah, ya tinggalkan. Da' ma yuribuka ila ma la yuribuka. Tinggalkan yang meragu-ragukanmu kepada yang tidak meragu-ragukanmu. Mungkin seperti itu, ya. Nah, bisa bahasa Cina. oh bisa bahasa Cina. Misalnya. Oh ya, mungkin ada yang bisa baca Cina, ya. Ada keterangannya itu, ya, komposisinya dari apa saja gitu. Nah. Nggih, Pak. Monggo. Saya mau tanya, kalau misalkan tentang safar tadi, kalau misalkan rumahnya di Malang, hanya Sabtu dan Ahad itu pulang, kemudian kerjanya di Jakarta, kos di sana, yang dimaksud safarnya gimana ini? Waktu ke Malang atau waktu ke Surabaya? Waktu ke Jakarta. Baik. Dia lebih banyak mukimnya itu di mana? Sehingga dia itu dinamakan mukim. Di Jakarta. Ya, jadi dia dinamakan mukim, berarti dia lebih banyaknya di Jakarta. Walaupun rumah aslinya di Malang, tapi hanya Sabtu Ahad saja misalkan. Tetap, ya, dia dinamakan mukim di Jakarta. Karena lebih banyak dia mukim adalah di Jakarta, sedangkan di Malang itu hanya transit, ya, hanya singgah, ya. Maka dia masih dihitung safar walaupun itu rumahnya sendiri, karena dia mukimnya di Jakarta. Contoh, ada orang yang
mukimnya di Indonesia, mukimnya di Arab Saudi, walaupun dia asli dari Indonesia. Jadi dia pulang ke Indonesia selama 1 minggu, tapi dia setiap harinya memang mukimnya di Saudi, maka dia tetap dihitung orang yang sedang safar. Jadi paling banyak dia mukim. Jadi bukan mana aslinya, KTP-nya di mana, bukan, tapi kebanyakan dia berdomisili, dia mukim di mana ya. Nah, Allah alam bisawab. Baik, mungkin cukup sekian. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.